Diangkat Anies Baswedan jadi Komut Transjakarta. Nah, tapi kalau ditanyakan misalnya bagaimana melacak dari sumber-sumber mana, faktor-faktor apa yang mengakibatkan para pejabat itu relatif umumnya kekayaannya meningkat atau tidak, itu mungkin salah satunya yang kita bisa sebutkan itu adalah karena faktor pengeluaran mereka berkurang kan. Sementara pemasukan tetap kan, karena sama sekali fasilitas mereka itu tidak dikurangi gitu ya. Nah, oleh karena itulah sebetulnya harapan kita itu LHKPN ini tidak hanya sekedar laporan biasa saja yang diunggah dan diungkap oleh para pejabat negara lalu dibiarkan apa adanya gitu. Misalnya ya, yang ditelisik KPK itu soal uang komitmen fee sebesar 560 miliar yang udah dikeluarkan Pemda kepada pihak Formula E katanya. Kenapa katanya? Karena juga masih samar-samar, tapi yang pasti duit itu sudah bisa kita lihat mostly itu yang sudah punya usaha dan memang sudah punya uang sebelum jadi pejabat. Dan kita bisa lihat tadi Bang Rey sempat punya keresahan terkait laporan KPK, itu bisa dilihat per komponen kok, nilai aset, cash, dan lain-lain. Emang sih saat ini belum bisa KPK menyatakan ada unsur korupsi. Kenapa? Karena program Formula E belum terlaksana. Tidak ada kegiatan apapun. Dan saya batin, inilah buah dari kepemimpinan yang bersih, yang kredibel. Begitu masih punya kredibel yang punya warga, maka keputusannya segera ditaati. Dan itu juga memberi pesan kepada aparatnya bahwa aparatnya jadi berwibawa karena kepemimpinan bersih. Intinya yang bicaranya itu didengar oleh warga. Jadi tugas tim ini adalah meyakinkan supaya seluruh apa yang dijanjikan itu kemudian dirinci menjadi program kerja, dirinci menjadi kegiatan, kemudian diyakinkan supaya masuk dalam platform atau rencana kerja dari pemerintah daerah. Dari informasi dari Pak Sudirman Said, memang beliau tidak tahu proses pemberian tersebut. Jadi memang beliau itu masih terbungkus rapi di rumahnya, di dapur, kemudian minta dilaporkan kepada KPK. Dan di KPK lah kemudian tulisan tersebut kita buka dan ternyata ada. Kalau saya ditanya apakah saya mendukung Pak Sudirman, saya mendukung. Saya merasa ini orang baik, ini orang berprestasi, orang Jawa Tengah dari kampung yang tahu persis persoalan yang diangkat terus, soal kemiskinan, soal ketimpangan, dan memiliki track record di BUMN, pemerintahan, pernah jadi auditor, pernah di swasta, jadi pengalaman kepemimpinan yang komplit. Saya rasa beliau akan memiliki dampak yang positif sekali. Dan satu lagi, bersih. Makanya Anies merencanakan menggelar Formula E saban tahun. Proyeknya direncanakan 5 tahun. Dari mulai tahun pertama sampai tahun terakhir. Setelah itu mendapat kepelokan masyarakat. Berapa kekayaan Sudirman Said? Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Sudirman Said diangkat Pemprov DKI Jakarta untuk menduduki jabatan Komisaris Utama Transjakarta. Sudirman pun melaporkan harta kekayaan ke KPK. Berdasarkan laporan LHKPN, Sudirman Said terakhir kali mencatat isi kantongnya saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2018 silam, di mana total kekayaan dari Sudirman Said sebesar 4,67 miliar. Kekayaan Sudirman itu terdiri dari aset tanah serta bangunan, alat transportasi, surat berharga, lalu kas, dan setara kas. Untuk tanah dan bangunan, Sudirman Said tercatat memiliki 12 bidang yang tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Total nilai aset properti Sudirman mencapai 3,7 miliar. Selanjutnya, alat transportasi yang dimiliki Sudirman Said yakni Toyota Avanza 2013 dan Mazda 2 2012 dengan total senilai 352 juta. Kemudian untuk harta bergerak lainnya milik Sudirman Said tercatat senilai 150 juta. Sudirman yang didukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub Jateng itu juga melaporkan surat berharga miliknya senilai 305,9 juta, kemudian kas dan setara kas sebesar 82,06 juta. Pemprov DKI Jakarta resmi mengangkat Sudirman Said sebagai Komisaris Utama PT Transjakarta. Sudirman terpilih menggantikan Jaswandi yang sebelumnya menjabat posisi tersebut sejak Agustus 2019, di mana pengangkatan Sudirman Said dilakukan berdasarkan hasil keputusan para pemegang saham atau KPPS dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta.